Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh hari ini kita kembali ke Masjid Al-Baitul Amin dalam rangka untuk nambah ilmu, bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita senantiasa diberi rahmat, limpahan rahmat dan anugerahnya. Amin Allahumma amin. Diberi istiqomah dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, saudara-saudara kita yang ada di Lumajang sedang berduka. Ada banyak orang yang meninggal, dan kita berdoa moga-moga diberi kesabaran dan Allah segera menghilangkan bencana itu dari khususnya Kabupaten Lumajang. Mari kita bacakan Fatihah ala niyatus sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Babul Kadhibi ini tentang berdusta. Kalau Allah Ta'ala berfirman, siapa Allah Ta'ala, ala la'natullahi alal kadhibin. Ala, ingatlah, laknatullahi, adapun laknatnya Allah, alal kadhibina, ialah atas orang-orang yang bohong. Kalau ada kata-kata laknat, murka Allah, gitu ya, kalau dalam Al-Quran, dalam hadis, insya Allah itu perbuatan yang sangat dibenci Allah. Kalau ada perbuatan yang sangat dibenci Allah, itu berarti kalau ditanya apa hukumnya, berarti hukumnya insya Allah hukumnya haram. Ala laknatullahi alal kadhibin. Laknat Allah, murka Allah itu. Wa raja Ahmadu wa Syaikhani wal arba'atu wa ghairu min jama'atin minas sahabati min turukin kasiratin balagot at-tawatur qalu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, 4 imam dan lainnya dari jamaah para sahabat dari turukin kasiratin, jalan yang banyak, sampai derajat tawatur, mutawatir hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang itu namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nanti hadisnya dari Nabi diriwayatkan satu orang ke si A terus ke si B, si C itu
satu orang, dua orang, satu orang lagi, satu orang lagi. Itu namanya bukan hadis mutawatir, namanya hadis ahad. Seperti Bapak Ibu sekalian, kalau dengar kabar, pertama kali kita dengar, oh di Lumajang erupsi, gitu ya. Kalian cerita baru satu orang, namanya ahad. Kalau namanya ahad berarti kurang dapat, maksudnya kurang banyak orang yang meriwayatkan. Tapi kalau diriwayatkan langsung banyak orang, langsung kemarin saya ketemu ketua DPR di Jember pas sore-sore pernikahan putrinya Kiai Rosyidi Baihaqi di Kalisat, menantunya itu kan DPR Jember. Ini Prof, betul beritanya. Dari mana? Dari ketua DPRD Lumajang. Namanya ketua DPRD pasti lebih tahu kondisinya. Tapi kalau hanya share kan tidak tahu ceritanya, gimana ceritanya kan tidak tahu. Tapi kalau sudah di share kemudian ada konfirmasi, saya ketua DPRD Lumajang, kondisinya di Lumajang hari ini memang betul-betul ada erupsi, jam 3 sore itu sudah peteng ya, gelap. Jam 3 sore itu sudah kayak malam hari. Dia cerita gitu. Wah, ini betul ya. Satu. Nah, kalau sudah diceritakan oleh banyak orang, insya Allah kemungkinan benarnya lebih kuat. Kemungkinannya lebih, karena si A, si B, si satu masjid ini ngomong semua, oh di sana itu Lumajang itu loh ada erupsi, batuk-batuk. Satu masjid kan tidak mungkin ada yang bohong. Itu mutawatir, itu begitu. Dan yang kedua itu ada terus. Bapak Ibu sekalian tenang, ini sudah biasa terjadi di Lumajang setiap tahun, gitu kan, ada informasi. Ini enggak kayak wedhus gembel di mana itu, Merapi, Jogja. Kalau wedhus gembel itu kan panas. Insya Allah enggak ada korban, gitu. Ada yang bunyinya begitu. Betul apa enggak? Ya ini baru satu orang. Betul enggak panas apa enggak itu? Wedhus gembelnya itu ya. Nah, itu betul tidak panas apa panas? Ternyata ada panasnya juga. Ternyata ada yang meninggal juga. Nah, ini contohnya begitu ya. Bapak Ibu sekalian, jadi akhirnya Jawa Pos memberitakan kalau ada orang meninggal karena erupsi itu. Terus ternyata itu juga panas, ternyata itu banyak. Jadi tadi yang awal tadi bahwa itu enggak panas sama sekali, dingin, enggak apa-apa, tidak sepenuhnya benar. Ternyata ada yang panas, ada yang menjadikan meninggal dunia. Ada berapa orang kemarin yang diberitakan, ada 13 atau berapa 14, nggih. Berarti kan yang itu enggak benar gitu. Yang benar yang terakhir ini. Nanti terus ada info lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi itu. Jadi mutawatir ahad. Kalau ada koran yang memberitakan kok semua koran, berarti itu mutawatir. Kalau ada koran menceritakan hanya koran, satu koran, si A zina, habis korannya diterbitkan, korannya biasanya dijual ke tempat orang yang diberitakan.
sekelilingnya, si A zina, si A zina, si A selingkuh misalnya dikeliling. Ini betul apa enggak beritanya ini? Diceritakan oleh hanya satu koran. Ada koran dulu yang begitu, sekarang udah enggak ada. Ini kalau semua koran di seluruh Indonesia bicara itu berarti mutawatir. Tapi kalau hanya satu koran, betul apa enggak itu? Ini ada pertanyaan begitu. Namanya hadis ahad. Kalau dalam hadis namanya hadis ahad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Ini hadis mutawatir. Barang siapa yang berdusta atasku muta'ammidan hale sengaja, barang siapa dia mendustakan atas nama saya Nabi dengan sengaja, falyatabawa, maka hendaknya bersiap-siap untuk mendapatkan tempat duduknya minan nari, dari api neraka. Dan Nabi itu kan hadis dari Nabi itu kan hadis Nabi. Kalau ada orang yang ngomong hadis dari saya ternyata nggak benar, itu siap-siap masuk neraka. Hati-hati. Oh, ini hadis Nabi itu. Contohnya apa? Hubul waton minal iman itu bukan hadis Nabi. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Itu bukan hadis Nabi. Apa itu? Itu perkataan Syekhul Azhar Rifa'ah At-Tathawi pada tahun 1800 di Universitas Al-Azhar Mesir. Ketika orang-orang Perancis datang ke Mesir, Napoleon Bonaparte datang, kemudian butuh semangat nasionalisme, butuh semangat untuk cinta tanah air dalam rangka untuk menguatkan orang-orang Mesir melawan orang Prancis. Muncullah hubul waton minal iman. Jadi itu bukan hadis. Apalagi itu ditambahi hubul kohwah minal iman. Nah, cinta kopi sebagian dari iman. Ada tambahannya hubul kohwah. Ya nggak usah diceritakan hubul kohwah, ya sudah suka kopi nggak apa-apa. Tapi nggak usah dibuat itu hadis Nabi gitu ya. Kan ada apa namanya warung kopi atau restoran kopi itu di depan itu ada tulisannya hubul kohwah minal iman. Cinta kopi itu termasuk sebagian iman. Ya nggak apa-apa kalau mau buat, tetapi itu bukan hadis Nabi. Ini para pecinta kopi itu tambahi sendiri. Wa syaikhani alaikum bisiti fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannati wa ma yazalur rajulu yasdiqu hatta wa yataharra asidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa yakum bal kadiba fa inal kadiba yahdi ilal fujuri wal fujuru yahdi ilan nari wa ma yazalul abdi yataharra al kadiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ini sudah masyhur ya. Berpeganglah kamu kepada kebenaran, berkata benar, karena sesungguhnya benar itu menunjukkan kepada kebajikan. Kebajikan itu menuju kepada surga. Seseorang tidak henti-hentinya berkata benar dan membiasakan kebenaran sampai dicatat di sisi Allah sebagai orang yang benar, siddiqon. Sebaliknya, takutlah kamu kepada bohong, karena bohong itu menuju kepada aniaya, dan aniaya itu menuju kepada neraka. Seorang hamba tidak henti-hentinya membiasakan kebohongan sampai dicatat di sisi Allah sebagai kadzaban, orang yang banyak bohongnya. Dikit-dikit bohong, dikit-dikit bohong, karena sering bohong itu. Ditanya, Pak Wi ada di mana?
Sudah sampai Masjid Baitul Amin belum? Ini sudah dekat. Padahal masih di Tanggul. Ya nunggu itu di Tanggul ya, ngomong sudah dekat. Padahal masih butuh setengah jam naik mobil. Sudah di mana? Pokoknya pertanyaannya, apakah semua kebohongan itu dilarang oleh agama? Dan apakah yang disebut dengan kebohongan? Tambihun al-katibu inda ahli sunnati huwa al-ihbaru bisyai'i ala khilafi ma huwa alaihi. Bohong menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah memberikan informasi tidak sesuai kenyataan. Ala khilafi ma huwa alaihi, tidak sesuai kenyataan. Jember itu ibu kota Jakarta. Pengen Jember tampil terus dibolak-balik ibu kota Jakarta Jember. Itu namanya khilafim ala khilafima huwa alaih, tidak sesuai kenyataan. Jakarta itu ibu kota Indonesia sesuai kenyataan sekarang. Nanti kalau ibu kotanya pindah ke Penajem, sekarang udah dibangun, terus kemudian di sana diresmikan sebagai ibu kota negara Indonesia, berarti nanti mungkin 5 tahun lagi perkataan itu sudah tidak benar. Jakarta ibu kota Indonesia sudah nggak benar dulu, nanti begitu. Yang betul Penajem adalah ibu kota Jakarta. Ini berarti sesuai dengan kenyataan, itu nyampaikan begitu. Boleh nggak kita ngomong tadi itu nggak sesuai kenyataan? Nanti ya. A'alim madalika wa ta'amada amla, baik dia itu tahu dan bersengaja atau tidak. Yang namanya bohong itu yang ngomong tidak sesuai dengan kenyataan, baik itu disengaja atau tidak. Nah, hanya saja wa amal ilmu wa ta'amudu fa innama huwa syartonil ismi. Tahu dan sengaja. Saya tahu kalau ibu kota Indonesia itu Jakarta, tapi saya tahu ya ibu kota Jakarta, tapi saya mengatakan ibu kota Indonesia itu Jember, kan berarti tahu dia, tapi ngomongnya nggak sesuai kenyataan. Yang kedua, saya sengaja ngomong itu. Saya sengaja ngomong itu, ngomong bahwa ibu kota Indonesia itu Jember, sengaja. Saya tahu dan saya sengaja ngomong bahwa ibu kota Indonesia itu Jember. Itu mendapatkan dosa. Kalau sengaja dan tahu. Kalau beda kalau orang nggak tahu, memang nggak tahu dia orang dari luar negeri atau dari mana, nggak tahu ibu kota Indonesia itu Jember, nggak tahu, ini nggak dosa. Jadi dosa itu ketika dia tahu dan ketika dia sengaja dengan kebohongan tadi itu. Kalau panjenengan ngomong nggak sesuai kenyataan karena ketidaktahuan, sing mati nek Lumajang piro 100, ngomong nggak ngerti ya, pokoknya sangger ngomong gitu nih, agak pokoknya ngomong yang meninggal di Lumajang berapa itu 100, ditelepon sama temannya dari luar Jawa, itu berapa orang, karena Jember kan deket sama Lumajang, itu berapa yang meninggal, ya kurang lebih 100 orang. Dari mana beritanya 100 orang ini? Wong di berita-berita hanya 14 orang, dia omongi 100 orang ya. Kalau dia nggak tahu, itu tidak dosa. Yang pertama, kalau dia tidak sengaja, dia juga tidak berdosa. Tapi kalau dia tahu, tadi panjenengan tahu jumlahnya 14, oh saya beritanya 14, tapi lagi emang tak cokoco ini orang teman saya dari luar Jawa, berarti panjenengan berdosa karena tahu dan karena bersengaja. Ini bedanya nggih.
Jadi kebohongan itu baru diberi syaratnya mendapatkan dosa ada dua, tahu dan sengaja. Kalau orang tidak tahu tidak dapat dosa kalau dia berbohong, kalau dia tidak sengaja dia juga tidak dapat dosa. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nah ini. Wa'lam annahu qad yubahu wa qad yajibu. Terkadang bohong itu boleh bahkan wajib. Kok bisa ya? Iya. Fadhabitu inna kulla maqsudin mahmudin yumkinu at-tawassulu ilaihi bisidqi wal kadhibi jami'an. Wal kadhibu fihi haramun. Kalau ada tujuan baik yang untuk menuju tujuan itu bisa dengan berkata benar, berdusta dan berbohong. Kalau ada tujuan baik, ayo ke Masjid Al-Baitul Amin. Nah, kan bagus itu tujuannya ke masjid. Tapi di situ ada dua kemungkinan, jenengan bohong di sana loh, di masjid itu kalau kita sholat nanti akan dapat makanan enak gitu ya. Padahal nggak ada. Ya, akan dapat makanan enak nggak ada. Atau yang kedua, jenengan ngomongnya biasa, di masjid itu dia dapat pahala, kita bisa tenang di masjid. Nah, itu hukumnya haram. Kalau memang kita bisa ngomong jujur, benar, ngomong bohong dan ngomong benar bisa dilakukan, maka hukumnya haram kita berdusta di situ. Ya. Wa in amkana at-tawassulu ilaihi bil kadhibi wahdah famubahun in ubiha tahsilu dalikal maksud. Tapi kalau untuk menuju kepada kebaikan itu jalannya hanya satu, hanya dengan berbohong, ini baik. Tapi untuk menuju kepada baik ini harus bohong. Jalannya hanya bohong. Jalan yang tidak bohong nggak bisa. Famubahun, maka itu hukumnya mubah. Ya. Jadinya tadi mubah. Wa wajibun in wajaba tahsidu dzalika kama ra'a ma'suman uhtufya min dzalimin yuridu qatlahu aidaan fal kadhibu huna wajibun liwujubu ismati damil ma'sumi. Bahkan hukumnya wajib bohong itu kalau di masjid ini ada orang masuk dikejar-kejar sama orang di luar bawa arit. Mana si A ini, mana? Betul-betul masuk di masjid ini. Jangan ngomong enggak ada itu. Kan bohong ini. Ada orang masuk ke masjid, lari-lari dia, tergopoh-gopoh. Tapi ngomong bohong tadi itu tujuannya untuk menjaga, memelihara nyawa orang yang masuk masjid tadi. Dalam kondisi ini bohong itu hukumnya wajib. Nggih, bisa dipahami nggih. Bohong itu menjadi wajib dalam keadaan seperti ini, wajib. Kenapa? Memelihara nyawa orang ini jauh lebih penting. Hukumnya wajib di situ. Jadi kalau secara umum bohong tadi itu haram jika ada niat bohong, ada sengaja berbohong, tahu dan sengaja berbohong secara umum. Tapi dalam kasus-kasus tertentu bohong itu bisa mubah, bahkan bisa wajib kalau kondisinya untuk menyelamatkan orang dari kedzaliman orang lain. Moga-moga kita semua orang-orang yang bisa menjaga diri dari berkata dusta. Amin Allahumma amin. Dicatat sebagai siddiqon, orang-orang yang selalu senantiasa berkata jujur, berkata benar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Kurang lebihnya demikian. Kita tutup dengan pembacaan suratul Asri.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Salihati wa tawassam ya. Kurang lebihnya demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.